tangan. Iya. Penampilan para selebriti tanah air terkadang jadi penilaian pertama bagaimana pemahaman mereka soal agama. Ada yang udah ketebak agamis dari pakaian tertutupnya. Tapi yang mengejutkan ketika di antara mereka justru lekat dengan pakaian seksi hingga dikenal penuh kontroversi. Ternyata alumnus pesantren bergengsi. Yang paling sedikit mengundang rasa percaya ketika nyebutin sosok artis satu ini. Tahu dong pasti, artis penuh kontroversi yang tak pernah berhenti nimbrung dengan kasus artis lainnya meski tidak terlibat. Pendapatnya seolah paling dibutuh netizen. Berani ngomong belak-belakan. Dikenal pede berbusana seksi depan publik, siapa yang sangka loh? Ternyata Nikita Mirzani, alumnus pondok pesantren terkenal, yakni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Putri di Jawa Tengah. 2 tahun ia menimba ilmu agama di sana. Dulunya busana serba tertutup, sekarang malah tampil lebih terbuka. Udah pernah mencoba untuk berhijab, balik lagi tampil seksi. Sama halnya dengan artis yang belum lama ini jadi lawan cekcok Nikita Mirzani, ada Dewi Persik. Penyanyi dangdut yang udah lama meniti karir di dunia entertainment dan rajin banget nongol di layar TV. Memiliki suara bagus, nyatanya bukan hanya ketika melantunkan lagu, melainkan ketika DP juga melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi tak heran, karena DP ini pernah mengenyam pendidikan di salah satu pesantren di Jember, Jawa Timur. Bodi mungil dan seksi yang lekat pada image-nya, ternyata keluarga DP sangat menjunjung tinggi nilai agama. Ia bahkan pernah menjadi guru ngaji di Taman Pendidikan Islam di kampungnya dengan upah Rp100.000. Ya lumayan lah, dapat pahalanya gede kan? غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Berikutnya ada juga nih artis yang sering disebut adiknya Nikita Mirzani, ada Dinar Candy, termasuk salah satu artis tanah air yang pernah dekat dengan kehidupan Islami. Gak ada yang pernah menyangka di balik tubuh bohai dan seksinya, Dinar Candy ini alumnus pesantren loh. Tapi wajar sih ketika kita mengetahui kalau ternyata sang ayah seorang ustaz. Maka Dinar masuk sekolah yang dipilih orang tuanya, yakni sebuah pesantren Bilangan, Jakarta. Sayangnya karena bukan pilihan sendiri, Dinar Candy tidak betah dan memutuskan untuk keluar pesantren setelah 2 minggu mengenyam ilmu. Profesi DJ pun ditekuni hingga ia terkenal dan eksis di panggung entertainment. Masih dari sosok yang seksi-seksi nih. Kali ini ada Aura Kasih, tenar sekitar tahun 2008 dengan lagu Mari Bercinta. Penampilan Aura Kasih yang dikenal seksi didukung body aduhai berhasil mencuri perhatian. Finalis Miss Indonesia 2007 perwakilan Provinsi Lampung kemudian melebarkan sayap di dunia tarik suara dengan ciri khas seksinya. Faktanya, Aura Kasih ini lulusan pesantren di Tasikmalaya yang memang dikenal sebagai kota santri di Jawa Barat. Setelah lulus, ia pindah ke Bandung demi mengejar mimpi menjadi penyanyi. Next ada mendiang Julia Perez, yang juga dikenal khas dengan tubuh seksinya. Penampilan dibalut busana mini, tak banyak yang pernah tahu kalau ternyata pedangdut satu ini alumnus pesantren loh. Mendiang Julia Perez pernah menempuh pendidikan ilmu agama Islam di pesantren bernama Al-Ihya Insan Kamil Bogor. Nah, di balik outfitnya yang kerap mengundang sorotan, ilmu agama pernah melekat dalam kehidupan Jupe. Dari yang seksi-seksi, kita ke yang maco-maco nih. Lagi-lagi dari artis yang dikenal kontroversial, Vicky Prasetyo.
Pemberitaan cukup sering mengangkat namanya dengan hal-hal berbau settingan, entah demi rating suatu program acara TV ataupun demi mengangkat karirnya. Di balik berita miring yang ada aja menimpa dirinya, mantan suami Angel Elga ini pernah bersekolah di pesantren Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, Jawa Barat. 3 tahun lamanya menimba ilmu, Vicky Prasetyo diketahui pintar mengaji dan tidak melupakan untuk ibadah di tengah kesibukannya. Kalau yang satu ini memang dikenal alim. Yang gak salah, anak kandung dari mendiang Ustaz Jafri Al-Bukhari mengenyam pendidikan agama mengikuti jejak sang ayah. Abisar Al-Ghifari, alumnus dari pesantren Insan Cendekia Madani. Nama besar sang ayah menyeret namanya untuk terjun ke dunia entertainment. Suara merdunya membuat ia meniti karir sebagai penyanyi. Dunia peran pun digeluti dengan membintangi beberapa serial televisi hingga film. Ia pernah masuk nominasi Festival Film Bandung 2022, kategori pemeran utama pria terpuji serial web berjudul Jingga dan Senja. Sama seperti Abisar Al-Ghifari, profesi penyanyi dan aktor juga ditekuni Syakir Daulay. Mulai disorot publik setelah eksis sebagai seorang aktor dan penyanyi. Sebelum terkenal sekarang, pria berusia 21 tahun ini pernah jadi santri di pesantren Tahfiz Darul Quran di Tangerang, pondok pesantren milik Ustaz Yusuf Mansur. Memiliki suara merdu saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ditambah memiliki kemampuan bernyanyi jadi modal besar bagi Syakir Daulay untuk bisa terjun ke dunia hiburan tanah air. Nah, di usia muda ia sudah mendapatkan penghargaan Anugerah Syiar Ramadan 2020 kategori aktor muda inspiratif. Berikutnya mantan anak band yang pernah tersandung kasus obat-obatan terlarang, Andika Mahesa. Populer setelah jadi vokalis kangen band, siapa yang sangka Andika nyatanya lulusan salah satu pesantren di Indonesia. Ia sempat vakum dari dunia hiburan karena kasus yang menjeratnya, seraya memperdalam ilmu agama. Andika diketahui memiliki sebuah pondok pesantren di Lampung yang dibangun dari hasil keringatnya selama berkarir. Wow, mulia sekali ya si Babang Tampan. Terakhir yang masuk daftar aku nih, datang dari personil band Wali. 4 personilnya Fang, Apoy, Tommy, dan Ovi ternyata alumnus pondok pesantren. Fang dan Apoy alumnus pesantren Latansa di Pandeglang, Banten. Keduanya bahkan melanjutkan pendidikannya di UIN Syarif Hidayatullah. Sementara Tommy alumnus Ponpes Al-Fatah Lampung. Ovi alumnus Ponpes Al-Hikmah An-Najiyah Bogor. Wow, pantesan ya member Wali dikenal pembawaannya pada tenang-tenang semua. Nah, dari deretan artis yang aku sebutin tadi, siapa nih yang buat kamu paling gak nyangka kalau ternyata alumnus pesantren?